Halo, selamat pagi sahabat Habatus. Kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai 24. Guruka akan bacakan ayat 17 sampai ayat 20 saja, dan nanti adik-adik baca di Alkitabnya masing-masing semua ayat ya. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya 29 ayat 17 sampai 20. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Nah, ketika kita belajar di sekolah ya, terkadang kita itu bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh guru ya. Jadi ketika ibu guru atau bapak guru menjelaskan di depan kelas, nah kita kadang mengerti apa yang diajarkan, tetapi terkadang kita sulit untuk menerimanya. Kadang sulit untuk kita mengerti apa yang dimaksud pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, sehingga ketika ada ulangan, ketika ada ujian, nah saat kita menguasai pelajaran itu, maka kita dengan mudahnya bisa menyelesaikan atau bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru kita. Tapi ketika kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru ketika di dalam kelas, maka saat mengerjakan ujian, saat mengerjakan ulangan, kita pun juga akan kesulitan. Bahkan kita mendapatkan nilai yang jelek, dan juga kita gagal. Ya, harus mengulang lagi, harus remedial lagi, atau bagaimana ya. Jadi membutuhkan perjuangan ya. Kita harus bersabar dan juga tekun untuk memperbaiki nilai yang jelek tersebut. Nah, demikian halnya dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu ya. Pada waktu itu mereka tidak memahami apa yang sedang Tuhan rencanakan, apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi kehidupan mereka. Mereka mengalami penderitaan, dan mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ya mereka harus meninggalkan tanah yang selama ini mereka huni, dan mereka harus meninggalkan tanah itu, dan bahkan mereka harus terbuang ke negeri asing, yaitu negeri Babel. Mereka gagal dalam memahami maksud Tuhan atau rencana Tuhan, tapi janji Tuhan digenapi, dan akhirnya mereka bisa mengerti ya, akan tiba waktunya mereka mengalami keselamatan. Di ayat yang 17 tadi berkata ya, dan juga di ayat yang 18 sampai 19 itu, di situ Tuhan mengubah keadaan mereka menjadi baik kembali. Yang tadinya mereka menderita ketika berada di tanah pembuangan, mereka harus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tekanan-tekanan hidup, sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi di ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan bahwa keadaan mereka yang semula buruk, baik keadaan jasmani maupun rohani mereka, dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel, tapi mereka boleh bersukacita ya. Setelah melewati masa penderitaan itu, mereka boleh bersukacita. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang menimbulkan kesengsaraan, apa yang mereka sudah taburkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, mereka tuai juga gitu ya, karena mereka sudah membuat bangsa Israel menderita kesusahan. Mereka akan hilang lenyap ya, dikatakan mereka akan hilang lenyap, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari Tuhan. Nah, jadi saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersama ya, kita belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka menghadapi penderitaan, bagaimana mereka menghadapi kesulitan hidup. Mereka harus bersabar, mereka harus bertekun. Nah, mereka perlu menunggu ya, menunggu hingga penyelamatan, hingga sukacita itu datang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, hal-hal yang sulit. Saya sudah belajar
sampai larut malam, tapi nilai saya kenapa ya kok masih jelek? Atau saya udah belajar membaca, saya udah membaca setiap hari, setiap waktu, kalau ada waktu kosong saya belajar untuk membaca, tapi saya masih sulit untuk membaca. Atau saya sudah berulang kali menghafal, tapi kok saya lupa lagi gitu ya. Atau mungkin ada juga yang saya sudah belajar menghitung 1 sampai 100, 1 sampai 200, saya sudah belajar, tapi saya kok gagal lagi, saya belum berhasil dalam berhitung. Atau mungkin ada juga yang terkadang anak-anak kurang sabar dalam menunggu orang tuanya menjemput. Ketika pulang sekolah kok lama ya, akhirnya marah-marah ketika mamahnya datang atau ketika papahnya datang, padahal mungkin mamahnya datang terlambat karena jalanan macet atau ada kendala-kendala yang lainnya. Atau ketika kita sedang antri ya, mau menerima hadiah ulang tahun, ada teman kita yang berulang tahun, harus antri, nggak sabar kita, ayo cepetan. Nah, kita harus belajar bersabar, belajar menunggu, belajar untuk mau antri gitu ya. Nah, itu perlunya belajar. Hal itu tidak mengenakan kita, tapi kita harus belajar, mau belajar gitu ya. Nah, di sini kita belajar ya, kita harus belajar untuk bersabar. Bukan berarti artinya bersabar itu kita diam dan tidak melakukan apa-apa, tidak. Tapi sabar di sini berarti kita terus berusaha menjalani kehidupan kita meskipun rasanya berat, meskipun rasanya sulit, meskipun rasanya susah, tapi kita terus belajar dan mau belajar dengan kesabaran, dengan pimpinan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kita. Oleh sebab itu yuk kita terus belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita, menjalani setiap kehidupan kita itu dengan penuh sukacita meskipun harus mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan tentang bagaimana kami harus bersabar. Tuhan tolong kami, ajar kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesabaran dalam menantikan sesuatu, dalam menghadapi sesuatu. Biarlah kami akan bersabar. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan hari ini. Ketika kami melakukan kegiatan kami, ketika kami melakukan aktivitas kami, pimpin dan sertai kami semua. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus Renungan